Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Walitukmilul iddata, kata Allah dalam firman-Nya dalam Al-Baqarah, dan sempurnakanlah bilangan puasamu. Sempurnakan dalam arti bilangannya 30, kalau jatuh 30, 29, sempurnakan dengan benar. Ya, laksanakan dengan baik, jangan makin kesini makin kendor. Kan ada juga udah kemarin udah bagus, udahlah, masa Allah nggak maafkan gitu, akhirnya nggak puasa besok. Ya, sempurnakan. Lalu walitukabbirullaha ala mahadakum, dan bertakbirlah, agungkanlah nama Tuhanmu yang telah memberi petunjuk padamu, wala'allakum tashkurun, agar kamu jadi orang yang bersyukur. Ya, jadi itu nanti ada perintahnya. Selain zakat fitrah tadi, ada perintah kita bertakbir. Takbir yang muqayyad, takbir yang memang setahun sekali kita, setahun 2 kali ya, Idul Adha dan Idul Fitri kita lafalkan. Ya, ditandai dengan maghrib nanti, maghrib malam minggu ya, bukan maghrib ini, maghrib malam minggu kita takbir. Sampai hukumnya sampai khotib naik mimbar. Kalau kita ikut sholat id nanti khotib naik mimbar, takbirnya sudah nggak boleh lagi. Ya, tapi takbir yang mursal, takbir yang biasa silakan. Allah Akbar, berzikir-zikir, atau takbir di sholat itu tetap aja. Atau azan kan takbir tuh. Ya, takbir yang muqayyad ini hanya boleh dilaksanakan maghrib 1 Syawal sampai dengan khotib naik mimbar. Kecuali itulah saya. Kalau khotibnya kan suka juga takbir. Ya, kalau khotibnya lain. Kalau kita kan bertakbir sesuai perintah ini. Kalau khotib kan memang melafalkan takbir untuk memberitahu kita makna dari Idul Fitri itu dan sebagainya. Oke. Kita masuk ke dalam hukum jima. Sekarang kita masuk ke jima yang mahzur. Jima yang dilarang. Jadi kita masih dalam konteks pernikahan soalnya ya. Yang pernikahan. Apa pengertiannya jima yang mahzur atau dilarang? Jima mahzur adalah jima yang secara hukum asal memang tidak dibolehkan, alias diharamkan, dan pelakunya akan mendapatkan azab yang keras dari Allah. Jadi hukum asalnya aja dia udah nggak boleh, apalagi dilaksanakan oleh orang yang udah kawin gitu loh. Ya. Jadi orang yang bujangan aja nggak boleh gitu. Bahkan memang asalnya udah nggak boleh. Ya, ini cuma 2 jenisnya, cuma 2. Yang pertama, jima yang dilakukan oleh orang yang bukan yang dinikahinya itu. Ini ambil contoh di pernikahan gini, kita udah punya istri, kita ngelirik-lirik selingkuh dengan adik ipar, dengan tetangga, dengan apa. Padahal kita sudah punya istri. Nah, itu jima yang disebut dengan zina itu loh. Dengan zina, ya. Tapi zina dalam kaitan jima itu zina dengan jima yang sempurna, yang dikutuk oleh Allah, ya. Kalau zina yang tidak sempurna, maka dia barangkali azab juga, tetapi tidak azab seperti kalau kita lakukan dengan sempurna. Itu yang pertama jenisnya. Jenis yang kedua adalah jima dengan penyimpangan perilaku. Jadi jima juga gitu, tetapi ya dia udah menikah nih, tapi perilakunya menyimpang. Ini ada 3. Pertama, seks yang sejenis. Ya, jadi kita maaf ya, barangkali punya kelainan sehingga kita punya istri, tapi kita juga sama kakak ipar yang laki-laki, ya, main gitu. Kemudian yang kedua, sodomi. Jadi kita menyodomi istri kita, menjima tetapi lewat dubur. Nah, itu kan penyimpangan perilaku. Ya, itu mahzur, dilarang itu.
Yang ketiga, yang namanya ityanul bahaim, jima dengan binatang piaraan. Ada kan orang pakai bebek, ya kan? Kucingnya gede, anggora gitu. Tapi kok pinggulnya cakep. Ya, ini nauzubillah min dzalik. Ini terjadi, Pak. Nah, itu jima dengan penyamaan perilaku. Jadi, saya ulang, jima yang mahzur adalah jima yang dilarang. Tapi memang di mana ada larangan, di situ ada pelanggaran, kan gitu ya. Makanya banyak sekali kejadian jima mahzur ini dalam dua jenis tadi. Jenis pertama adalah jima dengan orang yang bukan istrinya atau yang bukan suaminya di dalam satu pernikahan nih. Ya, berarti dia jima dengan orang lain gitu ya. Yang kedua, jima dengan penyimpangan perilaku, yaitu jima dengan yang sejenis kelamin, dan yang kedua sodomi istri, ya, istri sendiri sodomi, dan jima dengan binatang. Nah ya, mari kita elaborasi sekarang. Jima dengan penyimpangan perilaku, kita berkaca, merefer kepada perkataan Nabi Lut kepada kaumnya. Ketika Nabi Lut bertanya pada kaumnya. Surat Al-Ankabut ayat 28. Surat 29 ayat 28. Waluton isqala liqaumihi, dan ingatlah ketika Lut berkata pada kaumnya, innakum lana'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sesungguhnya kamu ini kaum yang benar-benar mengerjakan perbuatan yang keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi Quran memberitahu kita bahwa pertama kali LGBT dengan penyimpangan seksnya, ya, berhubungan intim antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya, itu pertama kali kaum Nabi Lut. Bukan nabinya bencong, Pak Sugeng, bukan. Dulu Pak Sugeng kan bilang nabinya bencong katanya. Bukan. Maksudnya Lut bertanya pada kaumnya, kamu ini keterlaluan banget ya. Ini perilaku ini baru pertama kali ini sejak berdirinya alam ini, baru kamu ini. Artinya menyatakan kegawatan itu. Ya, nah ini dia. Jadi sehingga dalam perkawinan perilaku seperti ini harus dihindari. Malah sekarang ada perkawinan sejenis, Pak Tom. Dilegalkan di Belanda kan pertama kali. Perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis, laki sama laki. Di gereja, ya. Perempuan sama perempuan. Di Amerika juga. Nah, lalu ada apa? Ada pembawa acara yang ngetop tuh, yang namanya Ellen. Perempuan. Perempuan. Juga. Ya, itu kan nikah sama perempuan juga. Direstui sama Barack Obama. Undang-undangnya dikeluarkan. Nih saya keluarkan undang-undangnya. Resmi dia menikah. Ya, laki sama laki banyak juga kan. Ya. Nah, kita lihat juga bahwa beberapa artis yang sekarang udah meninggal, Freddie Mercury, ya, kemudian George Michael, ya. Kemudian siapa yang nyanyi Nikita, siapa namanya? Elton John, Duran. Wah, itu semuanya menikah dengan sejenis, Pak. Ya, dihadiri oleh gubernurnya, semuanya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Di dalam Islam nggak boleh. Jadi kita kalau udah nikah sama lawan jenis, kemudian kita tiba-tiba terjadi penyimpangan pikiran gitu, lalu kita seneng sama laki-laki lain, itu dilarang. Jelas ya? Ya. Ini bukan bicara psikologi karena ditentang. Ini penyakit kok, penyakit jiwa. Bisa kok disembuhkan katanya. Ya cepetan sembuhkan. Makanya Rasulullah itu kemudian berkata bahwa Nabi udah menghambat. Tidak boleh ada laki-laki yang terlihat merayu laki-laki lainnya. Kan sering ada juga kita udah saking akrabnya gitu, ya terus peluk-pelukan, terus ayo dong, ayo.
sohib. Nah itu udah mulai tuh, itu pintu masuk tuh. Pintu masuk untuk menyatakan kesetiaan, pelan-pelan, lama-lama. Lo nginep rumah gue deh. Diraba-raba, kuraba-raba. Bukan. Kalau ada salaman tuh kita risih tuh Pak, main peluk gitu. Ya itu kalau itu lain lah. Orang Arab itu budaya peluk bagus. Ya, pipi sama pipi gitu. Tapi jangan untuk keorientasi jima gitu. Ya. Hadis nomor 1 dari Abu. Jadi pada saat itu bukan di Nabi Lut itu bukan kaum wanita nggak ada gitu, dia berbuat seperti itu. Ini kias. Jadi selalu kaum wanita yang jangan lupa lu Pak Iskandar. Di pojok lo jangan. Ya, hadis nomor 1 ya. Dari Abu Zubair dia berkata, aku telah bertanya kepada Jabir tentang seorang laki-laki yang berjumpa rayu dengan laki-laki lainnya. Lalu Jabir berkata, ya, Jabiru jazaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik. Telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hal itu. Jadi ada zaman Nabi itu. Begini Pak, kadang-kadang kita lihat ada apa ya? Ada laki-laki yang terbentuk karakternya seperti wanita. Itu bisa terjadi. Dan ada laki-laki yang kemudian menjadi sahabatnya yang cocok. Hati-hati. Itu pintu masuk pertama untuk akhirnya yang satu menamarkan diri lekong, satu mekong gitu loh. Dan lu kan sahabat gue gitu. Hati-hati. Kalau jangan sampai mereka berkhalwat berdua gitu. Makanya urusan kemaluan aja antar kita nih, misalnya di WC itu nggak boleh saling melihat kan. Janganlah laki-laki melihat kemaluan dari laki-laki lain, perempuan juga begitu gitu. Karena itu bisa tertarik Pak. Bisa tertarik. Ada ukuran. Apa? Ada Ukuran. Kalau ada ukuran jangan. Ente nanti minder jangan. Hadis nomor 2. Rasulullah takut. Dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa dia pernah mendengar Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, mulai dari inna akhwafa ma akhwafu ala ummati amalu qaumil Lut. Sungguhnya satu yang paling aku takutkan terjadi atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Ya. Perbuatan kaum Nabi Lut gitu. Jadi ya kita nggak usah perdalam tapi itulah. Nah, ini apa dia hukumnya kalau masih terjadi sampai sekarang? Ini agak berat dalam Islam ini. LGBT yang ketangkep basah berjima suruh bunuh. Dua-duanya. Hadis nomor 8. Lebih bahaya dari corona. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, kata Rasulullah ya, faktulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuhlah pelakunya ya dan teman yang sama-sama melakukannya itu. Ini kalau pakai ukuran surat An-Nur, kita nggak boleh kesian. Jangan jiwamu yang mellow itu kemudian kesian, kamu bilang, udah ya jangan lakukan lagi ya. Udah. Nggak boleh. Pesennya, misinya, mission impossible-nya, bunuh. Yang melakukan lagi saya bunuh. Nah, gimana supaya kita menghindari, supaya kita nggak membunuh orang kayak gini? Jangan deket-deket sama orang kayak gini. Gitu aja udah. Dan Bapak pasti tahu ada teman Bapak yang kayak begini gitu. Yang minimal yang kebencong-bencongan. Saya nggak sampai bilang sampai jima gitu, nggak mungkin lah dia memperlihatkan pada Bapak gitu. Yang kata salah juga bumulis. Ya. Orang Jawa bilang kemayu. Ya, kemayu, yang melambai gitu ya. Banyak sekali laki-laki yang terjebak kepada pekerjaan wanita sampai begitu. Salon,
juru rias artis semuanya. Tapi Bapak mesti tahu, budaya Indonesia baik dari barat maupun timur, contohnya di Riau, itu perias pengantin tuh selalu harus bencong. Laki-laki yang jadi perempuan, namanya ma'andam. Kalau di Jawa kan di Rupais, di sana ma'andam namanya. Itu nggak ada yang laki-laki tok atau perempuan tok, selalu bencong. Juga di Sulawesi, Toraja, perias wanita itu bencong, perias pengantin itu bencong. Nah ini gawat ini. Ternyata itu adat, Pak. Beberapa suku di Amerika Latin, ya, suku Aztec zaman dulu itu, dukunnya itu bencong. Nah ini, jadi memang udah mengakar, Pak. Titisan dari zaman kaum Nabi Lut gitu. Dan ini sebetulnya menjadi bencong itu diupayakan, dibiasakan. Ya, ada produser, teman saya produser sinetron. Tadinya dia, oh ini kok maco. Tapi karena dia sering bergaul dengan siapa? Artis-artis perempuan gitu, ngomongin skenario segala macam, berubah cara ngomongnya. Capek loh. Masa ada cowok ngomong capek loh gitu. Sambil tangannya satu yang tengah doang, capek. Aduh. Lalu, mukanya halus, Pak, karena pakai font ya nggak kayak masuk kayak parutan gitu dia. Halus ini. Maksudnya palu jangan sampai kena. Oh iya. Nah, juru rias katanya. Kan bukan soal. Ya. Jadi suruh bunuh. Nah, kalau dibanyak sama Pak Muhaimin jadi balik. Ya. Ditegaskan lagi, malah bunuhnya gimana caranya? Ditipuk batu aja, dirajam. Ya. Kalau lagi ketangkep basah ketahuan tuh ya dirajam, baik yang posisi di atas maupun yang posisi di bawah. Rajam aja. Hadis nomor 13. Iya, ini mau nunjukin bahwa jima penyimpangan perilaku ini di pernikahan. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW tentang orang yang melakukan perbuatan keji Nabi Lut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian harus merajamnya, ya, urjumul, baik sosok yang posisinya di atas, a'la, atau di bawah, secara bersamaan. Dah? Nah ini risiko di hari kiamat. Gini loh Pak, Pak Tom ke rumah Pak Rasman. Pak Tom yakin Pak Rasman akan menyambut Bapak, karena Bapak senior dan Pak Rasman juga sahabat dekat gitu. Tapi satu hari Bapak ke rumah Pak Rasman sama sekali nggak melihat pada Pak Tom, nggak menyambut, didiamkan saja. Lama banget. Perasaannya gimana? Sama, orang yang berbuat homo dan lesbian, di hari kiamat nanti Allah didiamkan saja. 50.000 tahun di yaumil hisab didiamkan saja. Dicuekin. Terus kita begini, Allah, halo Allah, tetap aja didiamkan. Itu siksaan yang paling berat. Ya kan? Itu. Hadis nomor 4. Jadi jangan coba-coba nih dalam pernikahan Bapak. ya. Tolong jangan coba-coba. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila rojuli ata rojula. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain. Nggak akan melihat. Apalagi mensucikan mereka, kemudian memberikan mereka rahmat, masukin ke surga. Oh, jauh. Dilihat aja enggak masuk dalam daftar orang-orang yang akan disidang atau dihisap, apalagi diberi rahmat. Nah, yang kedua sodomi itu langsung ada larangannya dari Rasulullah. Hadis nomor 10. Dari Khuzaimah bin Sabit al-Absyi dia berkata Rasulullah SAW bersabda,
la yastahillahu min halqi, ya minal halqi. Ya, Allah tidak malu dari kebenaran. Minal haqqi ya, haqqi. Janganlah kalian menggauli isi-isi kalian di dubur mereka. Ini sekarang ada istilahnya Pak dari tahun 50-an, namanya anal seks. Seks lewat dubur. Matahari. Karena jangan gitu loh matahari. Berarti udah lihat betul. Pak Ustaz dulu menanya. Jadi menurut penyelidikan medis ya, barangkali ada yang jurusan biologi di sini. Semua otot di dubur tuh lebih keras daripada otot di vagina. Dan lubangnya pun lebih sempit. Sehingga daya cengkeramnya lebih bagus dubur. Daya cengkeram, Pak. Karena memang itu kan seperti Yamaha. Tuh, itu yang menyebabkan kemudian orang tertarik untuk dulu. Dan ini banyak juga orang coba-coba. Ketika udah sampai sepaneng sini nafsunya, istri haid, dibujuk istrinya. Udah satu lagi penada tuh. Satu lagi penada. Bersama juga jaraknya cuma 3 cm. Tengahnya gamblis namanya. Anal. Analgesik. Ya. Dan ini nggak bercanda. Ini Rasulullah bilang jangan sampai gitu. Nah, sahabat Umar bin Khattab saja datang ke Rasulullah. Celaka saya Rasulullah. Kenapa? Semalam saya datang lewat belakang. Semalam saya datang istri lewat belakang gitu. Apa kata Rasulullah? Lewat belakang mah nggak apa-apa. Asal jauhi dubur. Mau lewat depan, belakang, samping, asal jauhi situ. Turun ayat, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istrimu adalah ladang-ladang bagimu, datangi dia dari arah manapun kamu suka. Al-Baqarah kemarin tuh. Itu turun ayat tuh gara-gara Umar bin Khattab bilang celaka saya ini. Pun dia kan variasi nih. Balik. Balik kan. Balik siap, balik gitu. Langsung masuk gitu. Tapi dia merasanya waduh, nggak beres nih. Makanya dia bilang. Lalu Rasulullah bilang, ya nggak tahu itu kejadiannya Umar masuk betul apa tidak, tapi nggak apa-apa dari belakang. Inilah ayat juga yang menyatakan cara doggy style, cara dari belakang, monggo Pak. Mau istri sambil berdiri dia begini, seperti orang ruku, terus kita hajar empat dari belakangnya, atau dia nungging, atau pokoknya nggak apa-apa, asal lubangnya yang pas. Karena istrimu adalah ladang-ladang bagimu, datangi ladangmu dari arah mana kamu suka, jangan datangi ladang tetangga. Itulah dubur tetangga, paham? Ini pikirannya bokeh. Ya, hadis nomor ke-15 Pak. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Umar datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, binasalah aku. Beliau bertanya, apa yang membinasakanmu? Umar berkata, aku mengalihkan tungganganku tadi malam. Wah, bahasanya loh. Aku memindahkan tungganganku tadi malam. Yang tadinya tunggangannya dia naik, istrinya ngadep ke dia gitu loh. Sekarang istrinya dibalik. Paham ya? Jadi register. Namun Rasulullah SAW tidak menanggapi apapun. Kemudian turunlah ayat itu, nisaukum harsul lakum dan sebagainya. Lalu beliau bersabda, menghadaplah ke depan atau belakang, jauhi dubur dan haid. Malah disatuin paket lagi. Dubur sama haid. Paham ya? Jangan Pak. Walaupun kata orang-orang, ini dia ini yang namanya lobang gitu kan. Ini gitu. Ini ladang juga nih. Kalau ini bukan ladang nih. Ini ladang becek gitu. Ya. Penting nyampe. Loh, ya itu kan kita bicara semua Samson di sini kan. Nggak ada yang unyil kan, nggak ada. Ya, ini nggak boleh. Jadi jangan sampai Pak. Walaupun bicara dari belakang atau dubur ini Pak. Istri yang sah aja dilarang, apalagi yang sejenis itu. Ya makanya adalah Pak itu yang sodomi tadi kan, yang homoseks. Iya. Kalau sampai kita melakukannya, status kita kafir. Kemarin yang kita ngomong soal haid kan itu ada sodomi. Hadis nomor 5.
Sekeras itu Pak. Dia kafir kepada Quran, Pak. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa menggauli istrinya yang sedang haid atau menggauli istrinya dari duburnya, itu ya, ada kata-kata itu kan, imra'atuhu fi duburiha, dari duburnya gitu, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, telah kafir pada Quran. Ya. Ini mendatangi dukun apa nih apa sih? Iya, jadi 3 yang bisa membuat kita kafir pada Quran kalau kita membatasi ya, bukan yang dijimain haid. ya. Bukan. Terhadap Qurannya. Oke. Mobil pasang Gue bukan sering bukunya bisa dijimain. Iya. Ya Pak, bukan bukunya datangnya terus dijimain bukan ya? Yang takutnya datang. Jadi kalau di situ nanti dia di dunia kafir, kemudian statusnya juga dilaknat, ya. Rasulullah melaknat, kemudian Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Hadis nomor 11 dan nomor 7. Hadis nomor 11 dulu. Ini jima yang mahzur nih ya. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, mal'unam man ata imra'atuhu fi duburiha. Terlaknatlah mereka yang mendatangi menyetubuhi istrinya dari duburnya. Dan ini nggak ada kafaratnya. Kalau haid kemarin ada kafaratnya. Bayar 1 dinar, setengah dinar selesai walaupun kafir. Dubur nggak ada, laknat udah. Laknat Pak. Bayarnya susah maksudnya gitu loh. Udah sekali kan. Itu maaf ya. Dari beberapa pengakuan teman itu yang terenak. Cuman ya hati-hati, bini lo suruh dulu dia pakai broklat katanya. Broklat Pak. Dikuras dulu. Jadi keluar kotorannya semuanya. Kalau belum pakai broklat, keluar toge, wortel gitu. Kan kurang ajar bercandanya. Kayak begitu. Bapak bergaulnya dengan yang gituan Pak. Bukan, ini untuk menggambarkan dia persiapannya full gitu loh, broklat gitu. Dan jangan pakai kondom, katanya gitu. Diajarin kita. Iya. Diajarin udah bisa belum? Bapak kelihatan seperti pelaku nih. Terus cengar-cengir aja. Ya. Dan terakhir nggak dilihat oleh Allah, kayak tadi juga, kayak orang sebelumnya. Hadis nomor 7. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita dari duburnya. Duh, nggak akan melihat loh. Jadi kita udah minta dipanggil di hari kiamat nih. Saya Wahyu Sujudi gitu. Ya, nauzubillah min dzalik nih. Tapi karena saya pernah gitu. Allah nggak melihat. Nggak dipanggil-panggil gitu. Kita sebut nama kita lagi, tetap nggak dipanggil-panggil. Karena kita akan dipanggil dengan nama-nama kita nih. Siapa bin siapa gitu. Ya. Jadi tolong jangan jangan dilakukan ini. Hati-hati sama tetangga. Jadi ada sawah hak milik, ada sawah tetangga. Sawah tetangga tuh biasanya rada-rada Pak, rada itu gempur sama bau lah gitu ya. Gembur. Girl next door. Kalau untuk laki-laki syaraf seksnya agar tinggi justru di bagian dubur dan bagian di bawahnya skortum, di bawahnya biji itu. Jadi kalau bapak, maaf ya, bapak lus di situ aja, itu bapak bisa tegang. Biasanya berbulu di situ. Jadi antara lubang dubur bapak, kemudian di sini ada bola, di sini ada lapangan lah 4x4 meter kali ya. Ada bulunya, itu dilus-lus aja. Ya sendiri. Tapi ngapain ngelus-ngelus sendiri? Ya kayak orang sarap kan? Ya udah, mendingan baca Quran, khatamin. Ngapain dibilangin? Loh, kok ngapain dibilangin? Itu saraf kita terkumpul di situ, Yus. Saraf kita terkumpul di situ. Ya, kalau kurang jelas digambar. Kalau itu terus-terusan dipijat sama kita begini, bukan dilus-lus ya, pijat gitu. Ya. Kemudian ada urat darah yang bisa keluar ke zakar sehingga menambah panjang. Dari situ, dari area situ, gitu loh. Pakai minyak, Pak. Kalau nggak sakit. Pakai minyak. Zaitun, pakai zaitun. Iya, minyak zaitun, ya. Watini wa zaituni wa Minyak jualan dimakan tikus. Ya, jadi itu godaan. Ya, yang tadi pertama yang sejenis godaan, yang ini juga godaan. Yang ketiga,
ityanul bahaim, yaitu menjimai hewan. Ini sih langsung aja deh. Nah, jadi Rasulullah itu bilang begini, kalau Anda menjumpai ada orang menyetubuhi hewan, maka bunuhlah dua-duanya. Bunuh juga si orangnya dan bunuhlah hewannya. Dan dagingnya jangan dimakan. Daging hewan yang habis dijimai orang itu jangan dimakan. Daging orangnya dimakan. Ini Rasulullah yang larang ini. Berarti mungkin zaman Rasulullah ada juga penyimpangan begini gitu loh. Kok keluar larangan begini kan? Gitu. Atau ada di Nabi sebelum Rasulullah, Pak? Ya bisa jadi, tapi kalau dulu aja udah ada, bagaimana sekarang, Pak? Pernah lihat orang Sunda, Dek, yang bilang bebek, wow, kalau ada bebek cekek, sambil dimasukin gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bebek sungkem kalau di Madura. Sian deh, cewek banyak begini bebek yang disingkat. Tapi bukan bebek selamat, bukan. Bebek selamat enak. Hadis nomor 12. Ada yang nggak tahu jadi kepikiran. Hadis nomor 12. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia bersama binatang itu. Aku bertanya pada Rasulullah, mengapa binatang itu harus dibunuh juga? Aku melihat beliau mengatakan bahwa ini disyariatkan karena beliau tidak suka jika daging binatang yang telah disetubuhi oleh seorang itu dimakan. Ya, jadi dua-duanya udah berstatus najis, haram dan segala macamnya, itu terlaknat dan sebagainya. Oke, jadi itulah jima masyhur yang jenis pertama, jima yang dilakukan oleh orang udah menikah sebetulnya. Ya. Apa? Gimana spelling masyhur? Mahzur. Mahzur. Ya, Itu lihat mim. di sini. Oh, oke. Jenis kedua adalah jima dengan orang yang bukan pasangan yang sah dalam satu pernikahan gitu loh. Toto dia naksir sama orang lain, selingkuh. Zina selingkuh itu. Ya. Zina. Iya. Tapi yang dilarang ini bukan, maksudnya yang diazab dengan keras ini adalah jima yang dimaksud ini jima yang sempurna. Nah, makanya kita harus tahu bahwa manusia ini diciptakan adalah dengan kemampuan zinanya. Sudah pasti dia pernah berzina. Yang tidak sempurna yaitu zina mata, zina tangan dan sebagainya. Itu harus diakui dulu. Kita semua pernah melewati itu. Tahu? Iya, itu berarti. Iya. Zina mata sering kita. Iya. Motor Ya. Kita lihat dulu hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas anak Adam nasib perzinahannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Tuh. Pasti akan dijalaninya, ya, sebagai godaan ya. Zina kedua matanya adalah melihat. Zina kedua telinganya adalah mendengar. Zina lidahnya adalah rayuan, zina kedua tangannya adalah menyentuh. Zina kedua kakinya adalah melangkah, dan zina hatinya adalah berkeinginan. Sedangkan semuanya itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Lihat proses Anda berzina. Mata. Oke Pak, kalau saya buta, berarti langsung ke yang selanjutnya, bahwa kupingnya berfungsi. Ya. Bapak kan senang dengar suara perempuan yang bukan istri Bapak, terus dia ngerayu gitu loh. Pasti senang, pasti kita tersanjung kan gitu. Abang ah. Nah, misalnya gitu. Atau dipanggil makin dalam gitu kayak ini suara Dede bukan. Itu kita dengar, kita udah berzina, Pak. Tapi bukan zina jima. Tapi itu dosa. Karena Rasulullah bilang udah ditetapkan oleh Allah begitu. Ya dengar kan, sering lah tertarik gitu sama suara perempuan atau suara nyanyian. Di situ letak sudut pandang musik haram itu menghindari ini gitu loh. Bahwa ada perempuan yang menyanyikan lagu yang buat kita nih, kita mau dengerin terus gitu. Ya. Aku punya teman. Gitu ya, teman sepermainan. Hanya itu kita putar lagi. Ngerti nggak Mas Pak? Karena kuping kita mau kita manjain dengan itu. Nah, itu zina.
musiknya agak itu nggak apa ya. Nah itu dia, makanya bahasnya dari sudut pandang lain itu. Jadi masing-masing punya kepentingan untuk sudut pandang itu. Baik, para peserta sekalian, Bukan rayuan jenis kuping ini, rayuan oleh apa di tempat lokalisasi gitu. Iya. Itu jinak kuping juga kan? Iya itu. Yang tadi saya bilang kan, dipanggil kan, Mas gitu. Ayo dong main, ayo dong main gitu. Kalau dulu kita masuk sekarang Pak De. Siapa yang dipanggil Pak De? Ya kalau sekarang panggil Pak De. Ente dipanggil Akung kali. Kalau saya masih Mas di kantor. Lalu zina kedua telinga, zina lidahnya adalah rayuan. Oh ini, memang lidah tak bertulang ini. Ya, jadi kita pasti pernah rofat gitu loh, ngundang. Dan awal-awalnya nggak menuju ke arah jima. Ada anak gadis seorang lewat, kita lagi nongkrong, Neng, mana Neng? Ngapain bapak ngomong begitu? Kalau bini bapak tahu bapak ngomong gitu kan dijewer kuping bapak. Anak orang bego atau gitu. Ya enggak? Betul enggak? Itu bapak lagi berzina dengan ya maksud anak monyet. Lalu zina kedua tangan udah pasti menyentuh kedua kaki apalagi melangkah ke tempat lokalisasi atau ke tempat selingkuhan bapak. Dan zina hati adalah berkeinginan, nafsu nih. Karena semuanya udah tegang, tinggal nafsu. Yang benerin tuh kemaluan. Dia bilang, oke, semuanya udah siap, dia yang maju. Tapi bisa juga dia yang membatalkan. Karena apa? Karena impoten kitanya. Ya kan? Aduh, yang lain doang oke, dia doang yang nggak maju. Semua ditetapkan pernah melewati itu. Nah, tapi yang paling utama adalah penglihatan. Kita nggak bicara orang buta. Makanya larangan yang berlaku adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'ala sabila. Al-Isra ayat 31. Jangan kamu dekati zina. Tidak ada larangan jangan berzina. Janganlah membuat aktivitas dengan mata, hidung, telinga, kulit segala macam untuk ke arah zina. Itu maksudnya ayat ini. Itu aja dilarang. Kalau mau langsung zina aja pakai pendekatan dulu. Kalau itu lu udah ngebet lu ya. Jima lo bukan zina, jima maksudnya kan. Ya. Dasar perempuan Ya. Jadi larangan dari Allah itu sangat halusnya sampai-sampai deketin aja nggak boleh. Maksudnya aktivitas menuju ke arah itu cegah. Rasulullah membuat tindakan preventif. Ya, jangan pandang yang kedua. Jangan pandang yang kedua. Alihkan pandangan. Jadi begitu ngelihat, alihkan. Ngelihat, alihkan. Sebelah sininya adalah Lu ketawa kenapa gue tanya lo? Ini pasti lagi bangun rumah nih ngeliat orang mandi nih. lagi benerin genteng. Adi 1/16. Lihat dulu. Enggak, dia mata rantainya dari mata. Pertama kali kuncinya dari mata. Makanya dibilang Rasulullah ya, dari Jarir dia berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak disengaja. Kita diperlihatkan oleh Allah buat pemandangan seksi, Pak. Entar di handphone atau apa itu ya. Itu kan pandangannya, nggak disengaja ya. Lalu beliau bersabda, alihkan pandanganmu. Kata Rasul di hadis lain, barang siapa yang berhasil mengalihkan pandangannya dari pandangan yang diharamkan, maka akan diganti oleh Allah dengan bidadari surga. Ini kagak. Pandangan terus nggak apa-apa kan? Yang penting yang pertama. Gitu. Sebelum dialihkan gitu. Jadi kata Rasul, pandangan pertama milikmu, pandangan yang kedua bukan milikmu lagi. Bukan. Bukan milik setan. Emang lu temannya setan? Ya, jadi yang pertama milikmu, nggak apa-apa. Pandangan pertama jangan ngedip-ngedip tuh ya. Jangan alih-alih gitu. Jangan ngedip jadi pandangan pertama. Ah, itu nepsong. Jadi Hadis nomor 17. Hah? pandangan pertama boleh dinikmati. Bukan milikmu memang. Iya. Kan nggak disengaja. Terlihat, bukan melihat. Terlihat. Wait, gitu kan? Wait, langsung set. Gitu. Boleh nggak berucap istighfar? Astagfirullah. Boleh. Boleh. Heeh.
Tapi kalau untuk mengagumi juga boleh. Masya Allah. Langsung panggil. Ya, hadis nomor 17. Dari Buraidah dia berkata, Rasulullah SAW berkata pada Ali, wahai Ali, janganlah engkau mengulangi pandanganmu. Nah ini dia. Jadi jangan pakai 2 kali. Pandangan yang pertama adalah untukmu dan yang lain bukanlah untukmu. Tapi jangan di pandangan pertama dipanteng terus kayak Pak Agus bilang, pantengnya kan belum yang kedua nih gitu, jangan. Itu namanya nonton. Ya, gitu. Ini subhanallah karena melihat sesuatu yang indah. Ya, ini hadis ini saya kemukakan kita memutus mata rantai zina. Bukan COVID. Iya, COVID lo. Udah selesai kok. Lo berdua jangan deket-deket dah. Di dalam Islam itu menjadi mahzur dalam pernikahan itu yang jenis ini karena namanya muhson. Ya. Kalau yang masih perawan perjaka atau dia udah belum pernah nikah sama sekali, ya, namanya ghairu muhson. Lebih berat muhson hukumannya, ya. Tapi kita lihat dulu sekarang posisi zina dalam syariat apa sih sebenarnya? Dia adalah dosa yang sangat besar. Dosa besar, efeknya hukuman besar atau azab besar. Ya, Rasulullah pernah waktu Mi'raj diantar Jibril sama Mikail. Dia lihat tuh, ada satu kayak toples itu, Pak. Tapi tutupnya kebalik. Jadi kerucutnya di bawah gini. Lalu ada perempuan sama laki-laki itu berusaha untuk keluar ke bawah gitu. Tapi begitu dia udah berhasil keluar, kiwir-kiwir kakinya gitu, ada api nyebur, mentah lagi dia. Dia nanya, apa itu? Oh itu pezina. Kata Jibril, itu pezina. Yang sudah melazimkan berzinaan dalam hidupnya. Jadi bapak nggak punya tempat berpijak selain api itu nanti. Nauzubillahin. Jadi namanya dosa besar tuh, azabnya besar. Dan itu khalidina fiha abada. Gitu loh. Ya terus-terusan begitu. Ntar waktu istirahatnya sebentar. Ya istirahat, udah selesai. 5 menit, bakar lagi. Gitu. Tapi bapak nggak usah takut. Karena malaikat tahu yang kosong seberapa. Tahu. Ya. Kalau mau ngicipin. Hadis nomor 9. Itu dosa besar ya. Dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dari Hasim bin Malik At-Toi, dari Nabi SAW dia bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik melebihi dosa air mani yang ditaruh seorang laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya. Jadi tingkatannya di bawah syirik, Pak. Nanti kan Pak Sidik nanya, kalau nggak keluar mani gimana? Ah, berarti lu mani encer. Maksudnya nggak diletakkan kan pakai kondom. Nomor 9 ini sempurna nih jimatnya teteh. Ya, sempurna, udah. Bukannya ngelirik lagi deh. Ini maaf, dalam perkawinan bahkan bapak banyak godaan. Pembantu, ada ipar, ada tante yang seumur, Yang nyari yang gratis-gratis aja Pak. Bagus sih kan hubungan. mertua. Bagus nggak ada hubungan. Hah? Atau udah tua. Yang lainnya ada kan? Ya, jadi ini emang asik karena dimulai dari curhat atau si tante yang seumur tantenya istri tuh tiba-tiba keluar dari kamar mandi pakai anduk doang gitu. Udah datang dari kantor, tapi jalan gitu, ngangkat telepon, terus kita lihat dari jauh. Dia gitu mulainya gitu dulu siul-siul. Tuh udah berzina tuh siulannya. AO pernah ya? Begitu berzina mau langsung aja kan. Kepala kambing. Iya, begitu aja dosa minggu dosanya. Atau diminta aja anduknya mau dijemur. Ya di statusnya dosa besar. Yang kedua, kalau seorang pezina itu sama dengan orang yang minum khamar. Ketika dia melakukan itu dan akan melakukan atau sudah melakukan, imannya dicabut oleh Allah. Jadi statusnya kafir. Imannya dicabut. Iman tuh mahal Pak harganya Pak. Jangan kira cabut ntar balik lagi. Jangan gitu. Sekali dia tercabut gitu, belum tentu dia mau balik lagi ke diri kita kalau kita tidak mengupayakannya secara kasab dan ikhtiar. Sampai mati ya. Sampai mati. Ya, hadis nomor 14.
siapa yang berzina, manzana, au syaribal khamru, atau minum khamar, ya, naza'allahu minhul iman. Allah akan mencabut keimanan dari orang itu. Sebagaimana seorang manusia melepas bajunya dari atas kepalanya. Sep. Jadi kafir, Pak. Dalam pandangan malaikat dan Allah. Dalam pandangan manusia biasa, malah bapak lebih cakep, lebih ganteng. Malah bapak pamer kadang-kadang. Semalam gue perawanin tuh. Ya, pakai kayak gimana gitu. Ya kan, lebih maco. Tapi dalam pandangan Allah, ini kafir nih. Ini bahan bakar neraka nih. Kan begitu. Ya. Kok pada gue ketawa? Tahu kompak banget. Dan maaf ya, yang ini kan ada khomro disebut juga, setetes saja dia akan dalam darah kita tuh 40 hari. Artinya tidak bukan anggur merah, bukan itu, bukan. Ya. Apa artinya itu? Artinya bahwa orang-orang ini najis, mughaladzah di sana, sehingga surga haram menerima mereka. Nejong. Ya, jadi yang pertama dosa besar, kedua pelakunya menjadi kafir karena imannya dicabut. Dalam surat Al-Furqan, Bapak boleh lihat nanti Az-Zumar dan Al-Furqan, bahwa pezina kayak apa kalau bertobat, oke. At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Masih ada obatnya. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan yang punya dosa. Ya. Kenapa? Cok mau tobat? Iya, masih ada obatnya emang. Orangnya. Ya, orang yang berzina itu berarti nggak beriman. Iya. Nggak karena dicabut keimanannya. Dicabut sama Allah langsung. Berarti nggak beriman. Kalau dia beriman berarti dia melakukan ya. Kalau dia beriman, Tidak melakukan. pasti tidak melakukan gitu. Kenapa kemudian dia nggak beriman, Pak Karim? Karena dari awalnya dia semua lolos itu tadi. Yang mata, telinga, itu lolos, dipelihara sama dia sebagai hobi. Maaf ya, yang hobi nonton-nonton porno nih, tinggalin, Pak. Itu udah peluang itu, Pak. Dikit lagi, tinggal dibenerin aja sama kemaluan. Tapi kemaluan juga nanya sama dompet, ada nggak duitnya kan gitu. Kalau nggak ada duit, itu bengong. Akhirnya terjadilah ke pojok lemari, sikat sendiri, ya kan gitu. Menikahi tangannya sendiri. Gitu. Piaraan. Nah ini gawat. Alumni. Oh, jangan gitu lah alumni. Itu tuduhan. Dua kompak banget. Tinteng ya. Kalau yang nggak begitu nggak gaul katanya. Kemudian dicap oleh Rasulullah orang yang pernah berzina. Itu kesaksiannya tidak akan diterima. Dalam arti penekanannya, dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya dalam Islam. Gitu. Termasuk omongannya Ustaz ya. Iya. Kesaksian di mana tuh, Pak? Di mana aja. Saksi nikah, saksi apa, saksi pembunuhan, saksi apa. Jangan diterima kalau orang pernah berzina. Tapi kan orang nggak tahu gitu. Hah? Orang nggak tahu. Ya lo ngaku dong. Lo bertiga sama. Yang ajar. Alumni nampak. Ya, hadis nomor 6. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diperbolehkan mengambil persaksian dari orang yang berkhianat, baik laki-laki maupun perempuan. 1. Kedua, tidak pula dari orang para pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Dan tidak pula dari orang yang mempunyai dendam pada saudaranya. 3 orang ini, termasuk pezina tadi, bersaksi kayak apa, jangan diterima. Karena mereka statusnya tidak dipercaya. Seandainya sudah tobat, Lain, Pak, lain. Tapi kan Bapak tahu kan syarat-syarat tobat, ya kan? Ya, dalam hati kecil Bapak masih kepengin, walaupun udah takut sama larangan Allah gitu, takut sama neraka Allah, tapi masih kepengin, belum berhasil tobatnya itu. Tobat sambel. Dia membenci kekafiran, sebagaimana dia membenci dirinya masuk neraka, baru tobat tuh. Dia benci mana sama kekafiran, bukan malah seneng lihat kekafiran. Kalau zina udah enggak, tapi lihat bikini masih seneng, belum tobat dari zina. Apa lo? Jangan loh. Bener gak perkataan saya? Tolong bantah. Kalau masih senang lihat
cewek telanjang gambar itu, ya belum tobat dari zina karena masih ada pengantara zinanya ada lewat mata, lewat apa. Tempatnya nanti mau sakrat tuh. Kalau sempat. Katanya kan umur 90 katanya maunya. Temennya udah mati semua, gimana? 89. Oh iya. Nggak usah banyak pantangan ya. Dia nanya alumni masih seneng nggak? Pasti katanya sama. Di sini banyak alumni rupanya, alumni ini, alumni itu. Ini bukan pengajian, lagi realitas. Pak, ternyata yang Bapak senangi itu pakaiannya, bikininya. Oleh sebab itu, belikan bikini istri. Nah, kan lagi dibantah. Udah suruh pakai, tutup jendela sama pintu, liatin. Wow, dosa apa pahala? Pahala. Tuh, pinter-pinter ke orang sini. Cuman pezina. Repot kan. Zina mata. Gitu. Ya. Ini kita main ini aja, main akal aja. Allah menyatakan perbuatan keji kok, Ustaz. Ya iya. Kalau jadi bantah gue. Lu tadinya saya sama dia, sekarang saya sama gue. Sama-sama alumni. Alumni akan bicara. Nah, dampak zina ada dua. Ya, ada dua hadis maksudnya. Satu, segala keburukan akan terjadi. Baik dunia maupun akhirat. Segala keburukan akan terjadi. Kalau kita berani-berani zina, keburukan itu akan datang pada kita di dunia dan akhirat akan terjadi. Yang kedua, akan mengundang wabah penyakit yang nggak ada obatnya. Corona ini ya. Belum ketemu vaksinnya. Akan mengundang wabah penyakit yang nggak ada obatnya. Kan berat ini, Pak. Ya. Termasuk nanti akhirnya pezina juga adalah termasuk orang yang mendukung perzinahan. Mendukung perzinahan termasuk orang yang tidak berani untuk melarang perzinahan. Nah, rusak udah. Jadi gara-gara Amerika yang menyetujui kalau mau nggak ada obatnya sekarang. Hadis nomor 18 dan 19. Kita buka 18 dulu. Dari Huzaifah bin Yaman, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian kaum muslimin, ya ma'asarul muslimin, berhati-hatilah terhadap zina. Zina mengakibatkan 6 dampak. 3 akan terjadi di dunia dan 3 lainnya akan terjadi di akhirat. Adapun dampak yang akan terjadi di dunia adalah hilangnya cahaya wajah. Wajahnya jadi dilihat orang jelek, ya, artinya suram. 2, cepatnya datang kefakiran. Orang yang sering berzina, lambat laun hartanya dikikis, akan habis. Pakai bayar Ya. hotel kita habis. Alumni dasar. Nomor 3, terputusnya rezeki. Di dunia, di akhirat sekarang. 1, mengundang kemurkaan Tuhan. 2, kejelekan hisab. Dan 3, kekalnya di neraka. Di sini anak lu pada cakep-cakep wajahnya. Tahunnya terlatih. Hadis terakhir. Hadis. Kenapa gue yang disalahin jadinya? Gue yang disalahin. Oh iya. Kasih tahunya gue udah jadi alumni. Hadis terakhir. Tidaklah perbuatan keji atau zina itu dilakukan pada suatu masyarakat secara terang-terangan, terkecuali akan tersebar wabah penyakit taun yang mematikan dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang terdahulu. Corona. Prancis, Amerika. Lokalisasi itu ya kan. Ya, jadi itulah yang mahzur sekarang kita hindari. Jangan tergoda. Memang udah yang paling pas untuk jima kita itu istri aja udah. Istri aja udah. Jangan pengen ngerasain yang mudaan yang enggak. Terus istri aja udah. Makin tua makin keluar sedapnya. Gitu anggapnya dong. Makin keluar sedapnya. Jangan bilang makin tua makin bau, makin keluar sedapnya. Ya kan itu. Lagi juga terus terang gitu. Kagak. Gue yang pertama yang terus terang, makin tua makin keluar sedapnya. Nah, itu bener.
Iya. Dulu saya pertama kawin punya anak tuh kan, nunggu 40 hari tunggu sampai ini kan. Kagak percaya istri, saya bertahan gitu nih. Gue nggak percaya pasti main di luar. Astagfirullah. Melayang. Ya, gitu dulu ya. Nanti konsekuensi jima mahzur minggu depan ya nggak tahu tanggal berapa kita masuk, tanggal 5 Juni atau tanggal 4 Juni tuh Jumat tuh ya. Nah, kita libur dulu 1 minggu aja liburnya. Nanti minggu depannya lagi. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.